Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang diberkati ini, Khazanah kembali hadir menyajikan kepada Anda butir-butir cahaya ilmu yang tersimpan dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa, rezeki terkadang seperti misteri. Semakin dikejar malah menjauh, tidak dikejar malah datang. Maka sering terdengar ucapan sehari-hari, memang belum rezeki. Ungkapan ini ada benarnya, mengingat segala sesuatu memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah telah menetapkan segalanya. Tidak ada apapun yang bergerak jatuh, mengalir, melambai, dan bahkan kapas yang melayang sekalipun, kecuali semua itu telah ditentukan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir semua makhluk 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dengan rezeki semua makhluk hidup, termasuk manusia, telah ditentukan oleh Allah dan dijamin olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Lebih jauh, Nabi SAW menjelaskan bagaimana Allah menentukan bagian rezeki semua manusia. Kemudian dikirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin itu. Dan malaikat itu diperintah dengan 4 perkara, yaitu agar mencatat rezekinya, ajalnya, perbuatannya, dan mencatat apakah janin ini adalah manusia yang beruntung ataukah manusia yang merugi. Hadis riwayat Muslim. Maka jelaslah bahwa bagian dan jatah semua orang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin atau kaya sudah ditentukan garis takdirnya. Tentu semua itu tidaklah sia-sia. Ada hikmah dan kebaikan untuk kita semua. Takdir rezeki sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tidak akan salah pintu, sekalipun semua orang mencoba menghalangi agar ia tidak mendapat rezeki yang telah ditakdirkan Allah, rezeki itu tetap akan mendapatkan jalannya. Demikian pula sebaliknya, bila semua orang mencoba memberi kita rezeki, jika rezeki itu bukan takdir kita, maka rezeki itu pun tak akan sampai pada kita. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, sesungguhnya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat itu kecuali sesuatu yang telah benar-benar ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah atasmu. Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang mendapat anugerah kekayaan harta memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi jika ia giat memanfaatkan hartanya untuk diinfakkan di jalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad, ghibthah, kecuali pada 2 orang.
yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Dan orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya dengan harta selalu mendapatkan kedudukan tinggi dan nikmat yang terus-menerus. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa pergi berhaji, berumrah, berjihad, serta bersedekah. Beliau SAW bersabda, maukah ku beritahu pada kalian jika kalian mau mengamalkannya, maka kalian akan mengejar ketertinggalan dari orang-orang kaya dan tidak ada yang mendapati setelah itu. Engkau akan mendapatkan kebaikan lebih dari mereka, kecuali jika mereka mengamalkan yang semisal. Amalkanlah tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Aku pun kembali menghadap Rasulullah SAW, lantas beliau mengatakan, berzikirlah dengan menyebut subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dari setiap zikir itu 33 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Abu Shalih yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, orang-orang fakir dari kaum muhajirin kembali pada Rasulullah SAW. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang kaya mendengar apa yang kami lakukan, maka mereka melakukan. Hadis riwayat Muslim. Ketika menjelaskan hadis di atas disebutkan oleh Imam Nawawi. Dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan orang kaya yang pandai bersyukur daripada orang miskin yang mau bersabar. Manakah yang lebih utama daripada keduanya? Terdapat perselisihan di antara para ulama salaf dan khalaf dari berbagai kalangan. Wallahu a'lam. Orang miskin punya keutamaan saat ia mau bersabar. Hal ini menjadi pertanda bahwa kita tidak boleh meremehkan orang miskin, apalagi melecehkannya. Apalagi jika mengingat begitu banyak kesempatan Rasul SAW memuji orang miskin dalam kondisi tertentu. Maka bersyukurlah orang miskin. Karena, pertama, penghuni surga terbanyak adalah orang miskin. Rasul SAW bersabda, maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang lemah yang dimaksud adalah orang yang diremehkan orang lain karena keadaan yang lemah di dunia, alias miskin. Kedua, orang miskin mendahului orang kaya masuk surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Mengapa setengah hari disebut Rasul SAW dengan 500 tahun? Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Oleh karenanya, setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Ketiga, berkah dari doa orang miskin. Sahabat mulia Sa'ad menyangka bahwa ia memiliki kelebihan dari sahabat lainnya karena melimpahnya dunia pada dirinya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lafaz lain disebutkan, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka,
yaitu dengan doa, solat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Battal mengatakan, ibadah orang-orang lemah dan doa mereka lebih ikhlas dan lebih terasa khusyuk, karena mereka tidak punya ketergantungan hati pada dunia dan perhiasannya. Hati mereka pun jauh dari yang lain, kecuali dekat pada Allah saja. Amalan mereka bersih, dan doa mereka pun mudah dikabulkan. Mengomentari hadis ini, Al-Muhallab berkata, yang Nabi SAW maksudkan adalah dorongan bagi Sa'ad agar bersifat tawadhu, tidak sombong, dan tidak usah menoleh pada harta yang ada pada mukmin yang lain. Walaupun kemiskinan satu momok yang menakutkan bagi kebanyakan manusia, namun kemiskinan memiliki banyak keutamaan. Keutamaan itu berlaku tentunya kelak di masa mendatang, yaitu pada hari pembalasan, di mana hisab atau perhitungan untuk orang yang miskin tidaklah sebanyak yang akan dilalui oleh orang yang memiliki kekayaan. Dan oleh karena hisab mereka yang ringan di hari kiamat, maka disebutkan bahwa kebanyakan penduduk surga kelak adalah orang-orang miskin. Dari riwayat Usama bin Zaid, Nabi SAW bersabda, "Aku berdiri di atas pintu surga, maka aku dapati kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang yang miskin." Hadis riwayat Muslim. Dan dalam banyak riwayat hadis, Nabi SAW terlihat seolah lebih mengutamakan orang miskin yang bersabar daripada orang kaya yang bersyukur. Sebagai contoh misalnya, satu saat lewatlah seorang di depan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada seorang sahabatnya yang duduk bersama beliau, "Bagaimana orang ini menurutmu?" Sahabat ini pun menjawab, "Dia adalah termasuk orang yang paling mulia. Demi Allah, orang ini kalau melamar pasti diterima, dan kalau dia menawarkan kerjasama, maka pasti diterima." Lalu Nabi SAW terdiam. Kemudian lewatlah seorang laki-laki lain, dan Nabi SAW kembali bertanya kepada sahabatnya yang duduk bersamanya, "Bagaimana pendapatmu atas orang ini?" Sahabat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah SAW, orang ini adalah orang yang fakir miskin dari kaum muslimin. Orang miskin ini, kalau dia hendak melamar, maka besar kemungkinan dia akan ditolak. Dan jika ia menawarkan kerjasama, maka kemungkinan besar tidak akan diterima. Dan jika dia berucap, maka perkataannya tidak akan didengar." Setelah itu, kemudian Nabi bersabda, "Orang miskin ini lebih baik dari petalang bumi ini." Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi di lain hal, orang kaya yang bersyukur juga memiliki banyak keutamaan. Dan semua keutamaannya itu bersumbu pada manfaat bersedekah yang dapat mereka lakukan, di mana orang miskin dalam hal ini tidak leluasa melakukannya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membuat satu pokok bahasan dengan judul Keutamaan Orang Kaya yang Bersyukur. Dalam bab ini beliau mencantumkan firman Allah dan hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan orang kaya yang bersyukur. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92. Lalu manakah yang lebih utama? Apakah orang miskin yang bersyukur, ataukah orang kaya yang bersyukur? Menjadikan acuan keutamaan pada kaya dan miskin dinilai sebagai acuan yang lemah oleh sebagian ulama. Sebab pada dasarnya, yang menjadikan seorang itu mulia dan utama di sisi Allah adalah dengan acuan iman dan amal soleh yang ia lakukan dengan baik dan benar, bukan dengan kaya atau miskinnya. Oleh sebab itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Miskin dan kaya, keduanya adalah kendaraan, dan aku tidak peduli manakah yang aku naiki." Keutamaan seseorang tidak mengacu pada kondisinya, antara menjadi miskin atau kaya. Namun yang menjadi perhitungan adalah nilai ketakwaan seorang kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kaya dan miskin hanyalah ujian dan cobaan atas orang-orang yang beriman. Kedua keadaan ini tidak menghalangi siapapun untuk beramal soleh dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang tercela adalah kalau tidak bersabar dalam kekurangan dan menjadi angkuh, tidak bersyukur jika diberi nikmat. Di antara sebab mengapa masih ada yang gemar melakukan ritual pesugihan dan ritual kesyirikan lainnya adalah karena tergiur dengan dunia, diperkuat dengan lemahnya iman. Akhirnya, segala cara ditempuh, meskipun dimurkai oleh Allah. Bahkan cara-cara yang tidak masuk akal pun dilakukan. Karena memang demikianlah sifat dunia, membuat setiap orang tergiur karena sifatnya yang hijau dan manis. Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan, pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke mimbar, lalu beliau berkhutbah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian ialah keberkahan bumi yang akan Allah keluarkan untuk kalian. Sebagian sahabat bertanya, apakah keberkahan bumi itu? Rasulullah SAW menjawab, perhiasan kehidupan dunia. Selanjutnya seorang sahabat kembali bertanya, apakah kebaikan perhiasan dunia itu dapat mendatangkan kejelekan? Mendengar pertanyaan itu, Nabi SAW menjadi terdiam. Sampai-sampai kami mengira bahwa beliau sedang menerima wahyu. Selanjutnya beliau menyeka peluh dari dahinya lalu bersabda, manakah si penanya tadi? Sahabat si penanya pun menyahut, inilah aku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kebaikan itu tidaklah membuahkan atau mendatangkan kecuali kebaikan. Sesungguhnya harta benda ini nampak hijau, indah dan manis, menggiurkan. Sungguh perumpamaannya bagaikan rerumputan yang tumbuh di musim semi. Betapa banyak rerumputan yang tumbuh di musim semi menyebabkan binatang ternak mati kekenyangan hingga perutnya bengkak dan akhirnya mati atau hampir mati. Kecuali binatang yang memakan rumput hijau, ia makan hingga ketika perutnya telah penuh, ia segera menghadap ke arah matahari lalu memamahnya kembali. Kemudian ia berhasil membuang kotorannya dengan mudah dan juga kencing. Untuk selanjutnya kembali makan, demikianlah seterusnya. Dan sesungguhnya harta benda ini terasa manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang benar dan membelanjakannya dengan benar pula, maka ia adalah sebaik-baik bekal. Sedangkan barang siapa yang mengumpulkannya dengan cara yang tidak benar, maka ia bagaikan binatang yang makan rerumputan, akan tetapi ia tidak pernah merasa kenyang. Hingga akhirnya ia pun celaka karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah keadaan manusia, akan saling berlomba untuk meraih dunia. Dari Amr bin Al-As, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Persia dan Romawi telah ditaklukkan, lantas bagaimanakah keadaan kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, sebagaimana Allah perintahkan kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, tidak seperti itu. Kalian akan saling berlomba, saling dengki, saling bermusuhan, saling benci, atau semacam itu dalam meraih dunia. Kemudian kalian berangkat ke tempat-tempat tinggal kaum muhajirin, dan kalian menjadikan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, namun yang kukhawatirkan adalah saling berbangganya kalian dengan harta. Hadis riwayat Ahmad. Sifat manusia yang takatsur, yang saling berlomba untuk bermegah-megahan dalam dunia, disebutkan dalam ayat. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Al-Quran Surah At-Takatsur ayat 1 hingga 8. Karena ingin saling berbangga, maka lalailah dari ketaatan. Al-Hasan Al-Basri berkata mengenai ayat ini, berbangga-bangga dengan anak dan harta benar-benar telah melalaikan kalian dari ketaatan. Seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah SAW tengah membaca surat At-Takatsur. Sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketaatan. Lantas beliau bersabda, manusia berkata, hartaku, hartaku. Beliau bersabda, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja? Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala pun menerangkan bagaimana keadaan manusia yang begitu kagum pada dunia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Oleh karena itu, dunia yang kita raih hendaknya menjadi sarana jalan untuk menggapai ridho ilahi, bukan menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama yang kita raih. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 15 hingga 16. Begitu pula dunia, dicari bukan dengan sikap tamak, namun dengan sikap qanaah, yaitu selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah beri. Nabi SAW pernah berkata kepada Hakim bin Hizam, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.